Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Po. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu diberi rezeki yang berkah limpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan melihat atau menyimak videonya Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau sowan dan mengapresiasi kinerja seorang polisi, entah itu Polres Bogor dan Polres Kabupaten Bandung ya gitu kan. Jadi ada Polres Bogor dan Polres Kabupaten Bandung, yang dimana kinerja untuk pemberantasan narkoba dan miras sangat diapresiasi. Ini perlu ya sobat ya, karena emang untuk memberantas dan tentang narkoba dan miras ini perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kepolisian, karena tidak hanya polisi saja yang harus memberantas ya, karena itu keterbatasan. Apalagi di masyarakat itu kadang ya, kalau misalnya Kapolsek atau Kapolresnya tidak tegas, itu banyak pandangan masyarakat yang notabene negatif pada aparat kepolisian. Apalagi kalau ada istilah oknum, di mana narkoba atau miras itu biasanya pandangan di masyarakat umum ya, yang pengedar atau apanya itu yaitu bekerja sama dengan salah satu oknum. Jadi masyarakat pun kadang malas untuk membasmi atau melaporkan hal-hal yang terkait penjualan barang-barang terlarang tersebut. Nah, ini salut, kita lihat bagaimana apresiasi Kang Deddy Mulyadi terhadap Polresta Bogor dan Polresta Kabupaten Bandung. Kita tonton videonya ya. Yuk. Diapresiasi ya. Ya harus kayak gini sehingga masyarakat pun bisa lihat ya. Ya, sekarang saya lagi di Polresta Bogor, ketemu dengan Pak Kapolres. Ada prestasi yang dibuat, nanti kita tanya. Saya tertarik Pak, penyelesaian berbagai problem di Jawa Barat karena kinerja Bapak. Salah satunya adalah saya dengar Bapak bisa mengungkap kejahatan narkoba pada waktu Bapak memimpin. Siap. Kebetulan kami setelah 2 hari dilantik, anggota kami mendapatkan informasi terkait barang terlarang Pak, dan ini memang selaras dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Pasti ceritanya beliau salah satunya kan terkait dengan narkoba Pak. Iya. Memang ini barang ini awalnya berasal dari luar Jawa Pak. Dari mana Pak? Awalnya ini berasal dari Sumatera Pak. Dan yang kita amankan ini sering di situ kurang lebih sekitar 7-10 hari. Berpindah-pindah hotel, cuma diarahkan kamu pindah hotel ke A, B, C sampai selanjutnya Pak, tiba-tiba disuruh ke Palembang. Oh, dia itu kurir Pak? Kurir Pak. Yang menginstruksikannya beda? Beda lagi Pak, cuma dikasih petunjuk, itu di jalan ada kendaraan Pajero warna hitam dan ada kuncinya di dalam. Setelah itu dibawa, kami bisa monitor, ternyata masuk dari Jakarta, masuk langsung dibawa ke Bogor. Di Yasmin Pak, itu sempat kejar-kejaran sama anggota narkoba kami Pak. Dia pakai Pajero Pak. Alhamdulillah bisa diamankan, dan pada saat penggeledahan kita temukan sabu-sabu seberat 21 kilo Pak. 21 kilo? 21 kilo itu bisa dikonsumsi oleh berapa ribu orang? Sekitar 125.000 orang. Berarti tujuan peredarannya Bogor, Jabodetabek Pak. Dan itu memang penyimpanannya pun juga sudah disusun sedemikian rupa. Ada yang di bawah jok, ada yang di plafon kanan kiri mobil itu Pak. Terus ada yang taruh di ban serep dan semuanya. Dan di situ juga kami juga menemukan pil ekstasi Pak. Berapa ribu? Sekitar 20.000 pil ekstasi.
Jadi kami diamankan, terus sudah kami tahan Pelakunya. Tetapi kan selalu Pak, jangankan setingkat sabu-sabu ya, setingkat pil, ya kan haram di Bandung aja, tetap aja kan yang nyuruhnya nggak pernah mereka akui. Ini juga sama mengaku. Ini sudah kami selidiki Pak, ini lagi dari masih kami dalam penyelidikan Pak. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kami bisa narik jaringan di atas. Ini kan jaringan bukan jaringan lokal Pak ya, ini jaringan nasional atau internasional? Bisa internasional juga Pak. Ini kami berusaha, mudah-mudahan ada titik terang, kami mohon doa restunya. Oh iya. Kalau diuangkan 21 kg itu berapa? Kalau dirupiahkan 21 kg itu sekitar 30 M. Wih, Banda rugi dong sekarang. Pil ekstasi 20.000 butir. Satu butirnya biasanya berapa mereka? Kurang lebih sekitar 11,5 M. Waktu itu datanglah ke saya Pak, ibu-ibu dari Sukabumi. Siap. Cerita kan suaminya dibunuh itu pam. Siap. Oh dia kan takut banget Pak, takut nggak diproses. Saya bilang pasti diproses, namanya pembunuhan. Siap. Dan kebetulan telepon Pak Kapolda, Pak Didi sudah tersangka. Siap. Pelakunya tunggal. Saat ini sudah kami tahan Pak, penahanan sedang proses. Ini berkas sudah kami siapkan. Minggu depan ini nanti rencana kami rekonstruksi. Minggu depan rekonstruksi. Setelah itu koordinasi dengan jaksa untuk penindakan. Oh penindakan. Kemudian ini murni, ini juga katanya dia positif narkoba. Dalam proses pemeriksaan autopsi kami perintahkan jaksa saya coba itu cek urinnya. Dan kami temukan yang bersangkutan positif. Dia konsumsinya di mana? Di luar negeri Pak. Di luar negeri ya. Di Thailand ya Mas. Oh itu bertahan beberapa hari. Iya. Berapa waktu yang lalu, tanggal berapa dia pulang dari luar negeri? Nah, kami nggak tahu nggak sampai tanya gitu Pak. Cuma itu pemakaiannya dia habis pulang dari luar negeri terus melakukan. Sering dimarahin sama ibunya, dendamnya sama security. Iya. Ya gampang aja, security-nya pecat aja daripada dibunuh. Pelakunya umur berapa itu Pak? 26 tahun Pak. Udah kan, masih muda. Sudah menikah? Belum. Sudah ada pemeriksaan kejiwaan? Sudah. Kata psikologinya ini kami sambil nunggu hasil pemeriksaan itu Pak. Tapi pengakuannya yang bersangkutan memang ya dendam karena sering dimarahi. Baik, terima kasih ya Pak Kapolresta. Semoga Jawa Barat ke depan semakin tentram, aman, damai, dan para petugasnya terus melayani masyarakat, dan masyarakat punya tempat mengadu. Tidak usah ada rasa takut, kemudian tumbuh kepercayaan dari masyarakat terhadap aparat, baik aparat sipil maupun TNI maupun Polri. Kapolres Kabupaten Bandung. Betul Pak. Nah, saya paling prihatin ketika menemui di daerah-daerah itu penjualan minuman keras, obat-obatan. Itu kan memang kalau ditindak memang tidak-tidaknya ringan banget ya. Tetapi efeknya sangat besar karena dikonsumsi anak SMP, anak SMA. Nah Bapak ini begitu jabat konsen dan langsung melakukan tindakan yang keren-keren. Betul. Yang dilakukan di Kabupaten Bandung kemarin apa saja? Itu dulu. Kita menemukan rumah di Bojong Sewang yang dijadikan tempat menyimpan barang. Setelah kita hitung, ini jumlahnya lebih kurang 1 juta. 1 juta butir. 1.923.900 Pak, hampir 2 juta 1.923.900 butir ya. Kalau satu orang saja mengkonsumsi 5, berarti kita menyelamatkan lebih kurang hampir 400.000 anak-anak muda yang selama ini memang menjadi target mereka ini. Bahkan bukan anak muda aja, orang tua juga suka minum. Orang tua juga. Kan saya pernah tuh Purwakarta, ya. Nah, kan dia saksinya tuh. Benar. Nah itu akhirnya sampai berproses kan, ya. itu disuruh gitu loh. Benar. Ada orang yang ngebandarinya. Benar. Nah ini yang di lapangannya itu tidak pernah mau menjelaskan siapa yang nyuruhnya. Ya, menutupi. Ini termasuk masih menutupi. Masih menutupi. Awalnya waktu kita amankan dia mengklaim namanya inisial
Abraham katanya. Tapi setelah kita periksa nyebut nama lain lagi. Sampai sekarang masih tertutup. Sampai sekarang masih tertutup. Pertanyaannya, kalau obat ini berasal dari pabrik farmasi mana? Nah ini loh, ini masih kita akan koordinasikan dengan Polda juga untuk dibantu di backup untuk mencari sumbernya di mana sebenarnya pabrikannya. Kalau ini, apakah ini obat resmi yang dijual di apotek bukan? Ini obat, ini jenisnya ini tramadol, tramadol, kemudian ada dextro, trihexyphenidyl, kemudian heximer, ada 4 Bagus. 4 jenis. Nah ini saya juga kurang ini apakah di apotek dijual ya? Atau obat resep dokter? Ya ini masih akan kita cek lagi Pak. Gitu. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah ini kan kita ingin loh di sistem pendidikan saya ini kan membangun sistem pendidikan berkarakter. Anak-anak muda kita ini punya keterampilan berbasis lingkungan, ngerti pertanian, peternakan, perikanan, industri. Nah ini kan salah satu ancaman. Nanti kayaknya Pak, nanti saya dorong dari sisi pembiayaannya. Ya, Pak Kapolres kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Hari ini bisa termasuk merupakan Dinas Pendidikan. Kita ini harus sering melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak sekolah agar secara preventif kita bisa melakukan pencegahan. Yang terbaru nih Bapak senang banget. Saya nutup galian pasir di Subang, kemudian tiba-tiba Bapak operasi juga. Yang dioperasi tambang, nggak tanggung-tanggung adalah tambangnya tambang emas. Tambang emas Bapak. Gimana itu ceritanya? Kita berhasil mengamankan atau menangkap 7 orang. 7 orang. 3 bandar, 4 penambang. Jadi berarti dia penadah barang ilegal. Ya, penadah yang 3 ini. 1 warga Tasik, 2 warga Bandung. Ya. Emasnya dalam bentuk apa? Tidak. Masih ini Bagus, lempengan. Lempeng. Bahan. Jadi ternyata di bukit di Kutawaringin itu ada masyarakat yang menambang. Sebenarnya kalau kita hasil pengecekan dengan Pak Bupati dengan Pak Dandim, nggak semua masyarakat desa itu menambang Pak Gu, nggak semuanya, hanya tertentu saja gitu. Dan setelah kita cek itu dampaknya kerusakan lingkungannya itu sungai juga dialiri merkuri. Saya di media sosial, mohon maaf, waktu Bapak posting banyak netizen yang berkomentar tidak ngerti. Misalnya itu kan urusan dia, itu kan rezeki dia. Ngapain kita harus ikut campur? Anda tahu nggak aliran merkuri itu mengalir ke sungai, kemudian nanti ikannya kemudian tercemar merkuri, apa dampak ketika nanti istri kalian, saudara kalian makan yang mengandung merkuri, anak kalian autis. Dari buku yang kita cerita itu rata-rata per hari 200 juta Pak transaksinya. Nah ini sudah 14 tahun. Kalau kita kalikan hampir 1 triliun. 1 triliun produksi. 1 triliun Pak. Kewajiban membayar pajak. Nah itu belum kita hitung Pak. Kalau misalnya bayar pajaknya 10%, berarti 100 miliar. Terus kemudian kerusakan lingkungan. Berapa? Nah ini yang belum kita hitung. Sekarang orang pelakunya sudah ditahan. Kita menahan 7 orang. 3 bandar kita tahan, 4 penambangnya kita tahan. Jadi penambang ini kita ini kan sebagai pengusahanya Pak, yang memiliki mesin pemisah antara tanah dengan emasnya itu. Nah kemudian undang-undang yang akan diterapkan apakah akan seperti Kejaksaan Agung pidana korupsi? Nah kita akan terus mendalami mengembangkan pasalnya. Bisa saja nanti Pak Gub kita akan juga pencucian uang kepada bandar-bandarnya ini. Ya nanti pasti suatu saat setelah saya memimpin, Kapolres, Kapolsek ngalamin patroli bersama gubernur. Keliling kalau malam minggu, keliling kita memonitor, tidak boleh dipastikan di jalan masyarakat aman dan dipastikan di jalan tidak ada kejahatan. Jadi bagaimana belum menjabat aja Kang Dede itu udah berkolaborasi menyingkronkan ya, bagaimana nanti kalau dia udah menjabat, polisi-polisi, kapolsek, kapolres siap monitoring, siap merazia, siap beroperasi ya kapanpun. Dan ya ini
sampai penambangan barusan di kota Polresta Kabupaten Bandung itu sampai ada penambangan ya 14 tahun ya. Dan bagaimana merusak lingkungan dan bagaimana sungai terairi merkuri. Bagi warganet yang tidak tahu kerugian dan dampak tersebut, tadi Kang Deddy bilang bagaimana merkuri itu akan merusak lingkungan, makanan, tumbuhan yang dilewatin oleh sungai tersebut, sehingga nanti jangan salah jika melahirkan atau jika hamil terus memakan hasil-hasil merkuri itu, ya anak menjadi autis atau apa, itu dampak-dampaknya itu sangat panjang ya. Tidak hanya bilang oh itu rezekinya dia, tanahnya dia, ada rezeki, ada emasnya kayak gini. Nah tadi juga kita lihat selama 14 tahun itu bagaimana pajaknya, bagaimana ininya. Nah ini kan kerusakan lingkungannya, wah itu sangat-sangat merembet ya. Nah salut lah dari narkoba, dari pertambangan, mengajak semua kepolisian di Jawa Barat untuk berkolaborasi, bahkan mencegah ya, mengajak untuk pencegahan secara dini di sekolah-sekolah. Bagaimana nanti suatu saat harus razia. Ya itu harus, karena kita nggak tahu orang yang pakai obat-obatan itu, obat-obatan terlarang itu ya bisa dari sekolah SMP, SMA, sederajat, kita nggak tahu. Ya harus ada rutin razia kayak gitu. Salut Pak, semoga Jawa Barat selalu istimewa. Nah gitu sobat, bagaimana cara Deddy Mulyadi sebelum menjabat berkolaborasi dan mengapresiasi berbagai pejabat, dan ini karena emang untuk itu tidak hanya pemerintahan saja, tapi kolaborasi antara berbagai pihak ya, termasuk ini narkoba, pertambangan, kepolisian juga ikut berkolaborasi ya. Jadi bukan hanya pemerintah Pemprov Jabar, tapi kepolisian, Dandim, semua diajak berkolaborasi dan sangat diapresiasi jika hal itu positif. Nah ini salutnya Kang Deddy Mulyadi, andai di Indonesia memiliki 20 pejabat kayak gini, Indonesia maju, Indonesia pasti akan terbebas dari korupsi. Gimana tanggapan sobat semua? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya video ini atau channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.